Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Setelah kemarin kita ketahui bahwa pada 11 April 2025, ternyata kan Ridwan Kamil didampingi dengan kuasa hukumnya mendatangi langsung Mabes Polri untuk melaporkan Lisa Mariana atas pasalnya sih lebih ke Undang-Undang ITE ya tentang pencemaran nama baik dan juga mengganggu psikologi keluarganya. Tetapi pada saat kita lihat follow up wawancara dengan kuasa hukum dari Ridwan Kamil, ada beberapa statement yang mengindikasikan bahwa sepertinya masih ada kayak rasa ketakutan gitu loh, antara ketakutan atau hati-hati gitu, yang disampaikan dari tim kuasa hukumnya Ridwan Kamil ini. Pertama dia bilang begini teman-teman, bahwa RK itu akan mau untuk melakukan tes DNA asalkan permintaan sesuai dengan aturan hukum. Kalian sudah paham maksudnya. Jadi dari sini ditegaskan bahwa RK nggak mau tes DNA kalau cuman untuk kepentingan netizen, untuk memuaskan. Ya udahlah Pak, tes aja gitu, biar clear itu miliknya Bapak atau bukan. Itu nggak mau aku tangkapnya. Maunya kalau memang sudah ada keputusan dari hukum. Terus yang kedua, dari timnya RK juga bilang bahwa tidak menutup kemungkinan laporan ini bisa dicabut sebenarnya. Dia nggak ngomong dicabut, tapi dia bilang kemungkinan ada dialog kalau ada itikat baik. Nah, ini kan satu hal yang juga cukup unik ya. Kalau memang dari timnya RK ngerasa semua yang disampaikan dari LM ini adalah fitnah semuanya, aku rasa langsung terabas aja laporkan begitu. Nah, DNA ini menjadi salah satu titik terang untuk penentunya. Karena sekarang status dari putrinya Lisa ini ada beberapa pria-pria yang ada kemungkinan dia menjadi bapak biologisnya. Sebenarnya kasihan ya melihat kondisi ini kepada putrinya gitu ya. Pertama kan ada yang terakhir itu ada sosok yang bernama Revelino Tuase. Kuasa hukumnya sudah bilang, dia mengatakan 100% balita itu adalah miliknya. Terus juga yang dituduhkan oleh Lisa Mariana bahwa bapak sebenarnya adalah ya RK, Ridwan Kamil. Terus juga Lisa sekarang pun juga memiliki suami. Jadi ada beberapa potensi tentang siapakah bapak biologisnya tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas adalah wawancara di program iNews TV ya dengan salah satu ahli forensik di Indonesia, Kepala Biro Laboratorium Dokes Mabes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri. Ini ada beberapa poin yang disampaikan bahwa kayak kesannya gini ya, bahwa kalau dari Bu Hastri bilang bahwa untuk dari labnya untuk melakukan tes DNA itu harus ada surat perintah penyidikan ya, dari penyidik ada perintah untuk melakukan tes DNA. Tetapi walaupun belum ada hal tersebut, kalau memang tidak menutup kemungkinan, kalau memang banyak permintaan dari masyarakat umum dan semua pihak tidak ada yang keberatan, kayaknya dari pihak kepolisian pun nggak masalah gitu untuk melakukan tindakan tes DNA. Apakah arahnya ke sana? Coba kita simak keterangan dari Bu Hastri terkait dengan hal tersebut. Apakah bisa langsung nih inisiatif untuk menyelesaikan kegaduhan di media ini agar clear sebenarnya itu miliknya siapa? Miliknya RKK atau Revelino atau milik yang lain lagi? Ini salah satu cuplikannya. Dan untuk kasus ini memang secara ilmiah atau secara pasti kita harus cocokkan nih DNA-nya siapa dari anak ini, karena DNA itu kan deoksiribonukleik asik, itu berisi informasi genetika ya dari anak yang diturunkan dari orang tuanya bapak dan ibu, sehingga untuk kasus ini kita bandingkan dan kita ambil ya dari anak, ibu, dan juga mungkin yang terduga dari ayahnya anak tersebut. Nah, jadi memang secara saintifik, Bu Hastri bilang DNA itu tingkat validitasnya adalah 99%. Jadi sangat valid. Cuman aku nggak yakin gitu ya, karena kan sempat Hotman Paris juga bilang dalam postingannya bilang begini, untuk RK katanya mantan pejabat gitu, udah kamu diem-diem aja, nggak usah dibahas-bahas, terus nggak usah kamu ambil tes DNA, karena kalau ambil tes DNA ternyata positif, kamu yang bakal apes juga gitu. Terus kalau kamu ngambil tes DNA juga, itu sekaligus mengkonfirmasi dugaan telah terjadi hubungan tersebut. Jadi kayaknya serba salah begitu. Terus di sisi lain juga kan Lisa kan pernah bilang waktu di mana? Di bagian press conference-nya bilang bahwa saya itu dari awal pengen tes DNA. Kalau ada yang bilang bahwa nanti katanya saya yang takut, itu enggak.
Tapi dia bingung katanya, karena di Indonesia itu menurut Lisa, apapun tuh bisa dimanipulasi. Nah, Bu Hastri ngomong di wawancara ini bahwa proses pengambilan sampel itu bisa dilakukan secara terbuka di laboratoriumnya. Maksudnya gimana? Prosesnya kan ini nanti kalau nggak salah itu bisa antara seminggu sampai 10 hari. Tapi juga kayaknya 3 hari pun hasil tes DNA itu juga bisa dipercepat ya teman-teman ya. Dikatakan begini bahwa proses pengambilan sampel itu harus terbuka, silakan bisa langsung datang ke kantor, nanti bisa dilakukan kayak mungkin ada CCTV 24 jam, disiarkan mungkin di channel YouTube gitu, nggak usah TV. Kalau TV kan pasti biayanya mahal, cuma disiarkan lewat YouTube misalnya gitu ya, mau YouTube dari Mabes Polri atau dari Bidokesnya untuk mengecek bahwa tidak ada terjadinya hal-hal yang diduga manipulasi tersebut. Karena laboratorium miliknya Mabes Polri ini katanya sudah tersertifikasi ISO dan bisa dipercaya bukan cuma level nasional, tapi juga sudah levelnya dunia. Ya, dan kita harapkan mereka mungkin datang ke laboratorium kita di Protokol Dokes ya di Cipinang, sehingga kita bisa tahu proses pengambilan sampelnya sampai masuknya ke laboratorium itu, jadi bisa dilihat gitu kan, seperti itu. Jadi benar-benar open gitu kan, kelihatan, karena ini memang kasus yang viral ya menurut saya. Oke, open gitu loh. Jadi proses pengambilan sampelnya sampai sampelnya tersebut dimasukkan ke laboratorium untuk dilakukan analisa itu terbuka. Bu Hastri mengatakan itu bisa banget dilakukan karena kan ya wajar lah, ada banyak hal-hal yang ngebuat Indonesia itu tingkat validitas dan kepercayaannya itu cukup rendah. Ya tahu lah ya, tingkat korupsi kita masih sangat tinggi teman-teman. Jadi ya atau enggak, ya, seperti aku bilang beberapa waktu lalu, melakukan tes DNA-nya di 2 tempat. Yang pertama di Indonesia, mungkin di Mabes Polri, seperti permintaan juga dari timnya RK yang katanya hanya mau tes tuh di Mabes Polri. Yang kedua juga dilakukan tes misalnya di Singapura gitu sebagai data pembanding. Karena kan Singapura itu negara yang paling dekat sama Indonesia dan tingkat korupsinya sangat kecil. Biasanya negara kalau tingkat korupsinya kecil, hal-hal manipulatif itu sangat jarang sekali terjadi. Kita lihat nanti. Kemudian dari Instagramnya Lisa Mariana, ini ada postingan-postingan yang seolah-olah dia ini mengatakan bahwa dirinya adalah korban gitu loh. Maksudnya gimana? Dia mengakui perbuatannya dulu tahun 2021 bukanlah perbuatan yang baik, kan chattingannya kan sekarang beredar kemana-mana ya. Tapi dia bilang ke netizen bahwa lihatlah sosok saya ini adalah dari sosok seorang ibu. Jangan lihat saya dari kesalahan yang telah dilakukan. Maksudnya gimana Mbak Lisa? Ini cuplikan yang disampaikan teman-teman. Semua manusia itu punya masa lalu. Dan termasuk masa laluku tidak bisa dibilang baik. Aku cuma mau kalian melihat aku dari sisi aku adalah seorang ibu gitu. Terlepas dari statement ini kalian akan bully aku, membody shaming aku nggak peduli. Sumpah nggak peduli. Tapi yang kalian harus tahu, kebenaran akan selalu terungkap. Sekali kebenaran akan selalu terungkap. Itu aja. Makasih. Kebenaran akan selalu terungkap, itu aja. Cuman kan kalau kita ngomong sosok ibu, bukan cuma Lisa ya yang merasa tersakiti. Bagaimana dengan Ibu Atta, Ibu Cinta, keluarga besarnya. Aku yakin juga banyak yang tersakiti. Cuma kalau untuk masalah itu kan subjektif ya. Biarlah itu berproses, tapi kan yang kita bahas lebih ke masalah hukumnya. Ya memang di sudut pandang seorang ibu yang dilakukan Lisa ini hebat banget gitu ya. Dia ngerasa kayak kesalahan saya masa lalu, nanti anak saya besar, dewasa, minta pertanggungjawaban apa yang telah kamu lakukan, Bu. Ya ini adalah salah satu penebusannya Lisa dengan dihujat netizen, tapi juga dia pengen mencari keadilan gitu untuk putrinya. Cuman pada saat aku dengar keterangan dari kuasa hukumnya Ridwan Kamil yang memberikan statement bahwa sudah dibaca somasinya timnya dari Lisa gitu kan ya. Ternyata salah satu poin yang disomasi itu mintanya adalah bahwa Ridwan Kamil itu harus menafkahi LM dan juga anaknya. Terus kuasa hukumnya bilang, memangnya ada ikatan apa secara hukum kok klien kami harus bertanggung jawab terhadap Lisa dan juga buah hatinya? Bukankah menurut Lisa baru berhenti pengiriman uangnya itu 8 bulan yang lalu?
Bukankah Pak RK menurut Lisa sudah dari 3 tahun lalu ngirimin gitu, baru terhenti 8 bulan yang lalu. Ini juga penasaran, kenapa dulu melakukannya, sekarang tidak melakukannya? Ini cuplikannya. Transaksi kami diminta, Ridwan Kamil, maaf, Ridwan Kamil diminta untuk menafkahin, kalau tidak salah saya baca, untuk menafkahin LM dan anaknya. Pertanyaannya yang sederhana, LM siapa? Apakah ada hubungan hukum atau tidak? Oke, ini kita putar balikan. LM memang ada hubungan hukum atau tidak? Sama juga, kalau memang betul klaimnya dari LM bahwa Pak Ridwan Kamil dulu dari dia hamil sampai usia sampai 8 bulan terakhir itu mengirimi uang tiap bulan, katanya angkanya belasan bahkan sampai 20 juta. Itu apa alasannya? Kok baik juga gitu. Nah, ini kan serba salah gitu teman-teman. Jadi ya di sisi ini kita bisa ngelihat ada sesuatu hal yang nggak common sense gitu, nggak masuk akal di logika berpikir masyarakat. Nah, terkait dengan kuasa hukum Revelino Tuwase yang mengatakan bahwa ini kliennya itu yakin 100% balita itu adalah anak dari kliennya, aku penasaran apa yang membuat dia yakin. Apakah jangan-jangan mereka telah melakukan tes DNA sebelumnya atau ada petunjuk yang lain? Ini coba kita simak penjelasannya kenapa dia yakin itu adalah anaknya. 100% sangat mengakui bahwasanya itu adalah anak daripada klien kami, ya. Karena pada saat kehamilan LM selalu komunikasi dengan klien kami, bahkan waktu ngidamnya saja pun ingin ditemui. Semasa hamilnya malah ingin didampingi, namun setelah itu di bulan keempat LM menghilang. Oh, alasannya karena hamil pertama gitu ya, bulan-bulan pertama itu selalu berkomunikasi. Oh, kupikir alasannya karena sudah ada pengecekan, ternyata kan nggak juga. Cuman ya, itu bisa menjadi petunjuk sih ya. Cuman kan lidah manusia kan tidak bertulang. Tidak semua yang disampaikan lidah itu kadang adalah faktanya. Cuman ya kita lihat nanti kalau dari timnya Revelino mengatakan siap untuk tes DNA, ya kenapa nggak dilakukan tes DNA juga sekarang begitu. Jadi kalau seandainya nanti itu negatif, ya udah berarti tinggal mengeliminasi ya sosok-sosok pria-pria tersebut siapa aja begitu. Cuman dari sini semua kita bisa memahami bahwa ini pelajaran buat ya laki-laki dan juga perempuan, terlepas hubungan apapun, karena aku juga belum tentu lebih baik lah dari Lisa Mariana. Jangan sampai hanya karena kita melakukan dosa yang berbeda, lantas kita merasa lebih suci, enggak. Tetapi yang aku concern adalah buah hati dari Lisa Mariana. Kalau memang betul bahwa RK adalah bapaknya, ya terus berjuanglah untuk membuktikannya. Tapi kalau ternyata memang RK bukan bapaknya, aku rasa hentikan, kasihan anaknya ini. Akan semakin banyak jejak digital, foto-fotonya pun diposting sama Lisa di sosial medianya, itu akan ngebuat beban dia yang luar biasa dalam. Sekali lagi, kalau memang RK bukanlah bapaknya, tapi kalau memang RK bapaknya, ya aku rasa ini adalah salah satu cara untuk menebus gitu ya, dosa masa lalu untuk buah hatinya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.